Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dan perancangan real estate. Dalam perencanaan dan perancangan real estate yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, untuk konteks perencanaan akan kita fokuskan pada permukiman dan perumahan yang khususnya yang ada di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama bahwa kalau kita bandingkan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, maka daerah perkotaan sebagai salah satu kawasan yang dari sisi kerawanan sosial atau dislokasi sosial ada beberapa karakter, diantaranya yaitu bahwa di daerah perkotaan semakin meningkat, terutama dari sisi kriminal, ya, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun perkembangan patologisnya atau karakteristiknya. Yang kedua, kita fokuskan pada permukiman dan perumahan yang ada di kota, dikarenakan karena di daerah perkotaan ini terjadi perubahan yang relatif lebih cepat dalam pola demografisnya, ya, atau pola mobilitas dari penduduknya. Yang selanjutnya, daerah perkotaan ini merupakan daerah yang telah direncanakan dengan baik, ya, baik dari segi administrasi maupun dari sarana dan prasarana fisiknya, sehingga diharapkan ini nanti dapat menunjang dalam proses perencanaan dan pembangunan baik permukiman maupun perumahan yang ada di kota. Selanjutnya, daerah perkotaan ini juga merupakan daerah konsentrasi terbesar, ya, dibandingkan daerah-daerah di pedesaan, di mana daerah perkotaan ini merupakan pusat produksi. Jadi barang-barang produksi banyak produksi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan juga merupakan pusat daerah-daerah industri, ya. Dan yang ketiga, daerah perkotaan ini merupakan pusat dari kegiatan pemerintahan. Sehingga daerah perkotaan ini dapat kita tinjau menjadi dua sisi. Yang pertama dari sisi positif, di mana daerah perkotaan ini merupakan sumber perkembangan dari SDM atau sumber daya manusia yang terampil karena adanya pendidikan, pelatihan, dan profesionalisme. Tetapi di sisi lain, daerah perkotaan ini kalau dari sisi negatifnya merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk terjadinya konflik sosial secara masif, ya, yang bisa merubah seluruh pola kehidupan dari masyarakatnya. Hal tersebut tentunya dilatar belakangi
di mana daerah perkotaan merupakan daerah yang tingkat keberagaman atau heterogeneitasnya sangat kompleks. Ya. Selanjutnya dalam perencanaan dan perancangan permukiman dan perumahan ini ada dasar kebijakan, yaitu kebijakan nasional berkaitan dengan pembangunan perumahan, ya, yang diantaranya adalah berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional itu sendiri, di mana tujuan pembangunan nasional adalah tujuan pembangunan perumahan jangka panjang, yaitu setiap satu keluarga diharapkan dapat menempati satu rumah yang layak serta dapat menjamin ketentraman hidupnya. Yang kedua yaitu terkait dengan rumah yang layak, yaitu merupakan rumah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Ini adalah dua tujuan pokok tentang pembangunan nasional, terutama di bidang perumahan dan permukiman. Jadi yang pertama tadi tersedianya rumah ya bagi seluruh masyarakat, minimal satu keluarga menempati satu rumah, dan yang kedua harus memenuhi syarat layak atau memenuhi syarat-syarat kesehatan. Selain itu juga ada kebijakan umum ya, kebijakan umum untuk pembangunan perumahan. Yang pertama adalah bahwa pembangunan perumahan rakyat dalam rangka pembangunan sosial ekonomi nasional ini harus sesuai dengan pengembangan wilayah yang berimbang. Jadi kita harus mengetahui bagaimana suatu kawasan itu dikembangkan sehingga terjadi perkembangan yang berimbang dan merata di seluruh kawasan tersebut. Yang kedua yaitu adanya peningkatan peran pemerintah dalam menyusun dan membina sistem yang terarah dan terpadu dalam bidang pembangunan permukiman, yaitu misalnya berkaitan dengan peningkatan mutu kehidupan rakyat dalam bidang permukiman. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah adanya tindakan yang integral dan koordinatif ya dalam rangka untuk menunjang pengembangan wilayah dengan berlandaskan pada azas keadilan dan pemerataan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan kemampuan ya dan kepadatan antara penduduk kota dan penduduk desa. Dengan ini diharapkan perkembangan yang selama ini hanya memusat di daerah perkotaan ini bisa lebih merata ya antara kota dengan daerah pedesaan. Yang keempat adalah adanya usaha untuk pengembangan wilayah permukiman baru ya, misalnya program transmigrasi yang merupakan daya dukung lahan terutama untuk di daerah-daerah yang daya dukung lahannya kritis ya. Jadi ini adalah program di mana sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan
untuk mengatasi konsentrasi pembangunan yang selama ini hanya memusat di daerah perkotaan. Yang kelima adalah adanya koordinasi kebijaksanaan antara instansi terkait, yaitu antara lain berkaitan dengan kebijakan kependudukan, terus kebijakan pertanahan, kebijakan moneter dan perkreditan, kebijakan riset dan pengembangan teknologi, dan lain-lain ya, di mana diharapkan adanya koordinasi kebijakan tersebut, baik dalam kebijakan itu sendiri maupun dalam implementasinya atau pelaksanaannya. Jadi perlu adanya koordinasi antar instansi terkait, karena pembangunan perumahan dan permukiman ini tentunya bersifat lintas instansi ya, lintas sektoral ya, sehingga koordinasi sangat penting, baik dalam tataran kebijakan maupun dalam tataran implementasi. Selanjutnya yang keenam, berkaitan dengan tujuan pembangunan permukiman di sini adalah kebijakan adanya evaluasi dan monitoring ya yang intensif dalam rangka untuk peningkatan evaluasi ya dan monitoring ya untuk meningkatkan pembangunan perumahan rakyat melalui sistem pengadaan perumahan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pengadaan perumahan sendiri ada yang dilaksanakan oleh pemerintah, ada juga dari pihak swasta maupun secara mandiri dilakukan oleh masyarakat. Sehingga peningkatan pembangunan perumahan rakyat ini terutama harus dimotori oleh pemerintah itu sendiri. Yang ketujuh yaitu mengikut sertakan sektor terusaha dalam pengadaan perumahan, swasta dan masyarakat. Nah, ini juga sangat penting karena adanya keterbatasan dari pihak pemerintah terkait dengan penyediaan rumah untuk masyarakat. Yang kedelapan yaitu dalam bidang hukum dan perundang-undangan ini mungkin perlu ditinjau kembali ya, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan perumahan dan perkembangan dari masyarakat. Kegiatan penelitian dan pengembangan sistem dan tata cara penyelenggaraan sistem pembangunan perumahan ini juga harus terus dikembangkan. Selain itu juga perlu dikembangkan desain, bentuk, dan konstruksi perumahan yang sesuai dengan fungsi, syarat-syarat kesehatan, keadaan lingkungan, terutama yang sesuai dengan iklim tropis, dan yang terjangkau dari segi harga. Ini juga perlu dikembangkan bagaimana peran dari planner ya, perencana maupun arsitek ya, dalam desain bentuk dan konstruksi perumahan sehingga bisa fungsional, memenuhi syarat-syarat kesehatan, sesuai dengan konteks lingkungan dan harga yang terjangkau. Yang ke-11 yang perlu digalakkan adalah produksi bahan baku, baik bahan atau material bangunan ya terutama, yaitu dengan jalan bisa menggali dari sumber daya alam lokal ya, bisa pengolahan atau fabrikasi misalnya dari industri-industri konstruksi dan teknologi untuk pengawetan bahan bangunan. Ini juga perlu
dikembangkan dan digalakkan. Selain dari kebijakan umum ya yang telah disampaikan tadi, ya perlu juga adanya kebijakan khusus ya dalam pembangunan perumahan, terutama di perkotaan ya. Yang pertama adalah pembangunan perumahan dan peningkatan mutu lingkungan perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang ya, contohnya untuk Perumnas ya, dan BTN maupun bank-bank nasional lain yang berperan dalam pengadaan dan mendukung pengadaan perumahan. Yang kedua, pembangunan perumahan yang dititikberatkan pada perbaikan dan pengadaan perumahan ya, dengan mempertimbangkan pertambahan penduduk. Ini tentunya seiring dengan pertambahan penduduk, maka kebutuhan akan ruang dan rumah pasti akan meningkat. Selanjutnya perlunya adanya optimasi ya penggunaan lahan ya, terutama untuk daerah-daerah perkotaan, di mana dengan perkembangan penduduk maka kebutuhan akan lahan akan meningkat ya, sehingga ketersediaan akan lahan juga akan berkurang, sehingga perlunya adanya optimasi penggunaan tanah. Hal ini bisa dikembangkan dengan sistem perumahan bertingkat atau rumah susun atau flat ya, ini terus perlu dikembangkan lagi. Yang ketiga yang berkaitan dengan kebijakan khusus di sini adalah mengikut sertakan sektor usaha swasta dan masyarakat ya dalam pengadaan rumah ya. Bagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini masih terjadi backlog ya. Backlog itu kekurangan akan ketersediaan rumah yang disediakan oleh pemerintah ya, di mana setiap tahun pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 2 juta unit rumah, sedangkan kebutuhan akan rumah atau kekurangan antar ketersediaan rumah sampai saat ini sekitar masih 30 sampai 40 juta unit ya. Yang keempat adalah pembangunan perumahan dengan sistem peningkatan mutu permukiman atau intensifikasi, bisa dengan program-program KIP ya, Kampung Improvement Project, yaitu program perbaikan dan peningkatan mutu lingkungan yang ada di permukiman. Juga dengan pembangunan perumahan yang di tempat baru ya, jadi pembukaan lahan baru. Ini dikenal dengan program ekstensifikasi. Ya. Ini terkait dengan program pembangunan perumahan. Jadi bisa secara intensifikasi melalui perbaikan mutu dan peningkatan mutu lingkungan perumahan dan permukiman, dan juga pembangunan baru di lahan baru. Sedangkan dalam perancangan dan perencanaan perumahan dan permukiman ini diperlukan dasar pemikiran ya, dasar pemikiran yang melandasi pengadaan perumahan dan permukiman. Yang pertama adalah bahwa pengadaan perumahan dan permukiman ini harus mengarahkan pembangunan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta dan masyarakat sendiri. Jadi pembangunan dan pengadaan perumahan dan permukiman ini tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja, tapi justru untuk mendorong ya peran serta dari sektor swasta, para developer swasta,
dan masyarakat sendiri untuk pengadaan perumahan dan permukimannya. Yang kedua, menghindari dan mengendalikan pemborosan dalam pengadaan dan penggunaan lahan. Jadi perlu adanya konsep-konsep baru yang menitikberatkan pada fungsional lahan, ya, dengan pembangunan bangunan-bangunan bertingkat, ya, sehingga lahan lebih efisien. Yang ketiga, mendorong terwujudnya standarisasi nasional tentang permukiman. Nah, untuk standarisasi nasional ini berkaitan dengan standar mutu bahan atau material bangunan, standarisasi mutu lingkungan, dan juga standarisasi dari segi kesehatan tentunya. Yang keempat, bahwa perancangan ini bertujuan untuk jadikan pedoman baik dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam pengawasan serta pembinaan unit-unit administrasi pemerintahan dan pengembangan kawasan permukiman dalam kota. Jadi perlu adanya pedoman atau acuan yang bersifat baku, ya, yang dijadikan rujukan ya untuk perencanaan dan pelaksanaan sampai pada tahap pengawasan ya untuk pengembangan kawasan permukiman tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan pedoman perancangan ya. Jadi sini ada semacam diagram ya atau skema untuk pedoman perancangan ya. Di untuk pembangunan perumahan dan permukiman ini didasari oleh adanya kebutuhan manusia ya akan hunian ya, akan rumah untuk tempat tinggal dan tempat untuk melakukan kegiatan kehidupan dan mendukung peri kehidupannya. Yang kedua harus didukung oleh resources atau sumber daya alam, ya, untuk mewujudkan akan kebutuhan perumahan tersebut. Ya. Yang ketiga bahwa adanya struktur nasional atau kebijakan nasional, ya, terkait dengan proses pembangunan perumahan. Nah, ini dari ketiga sumber ini, ya, adanya proses pengadaan dan pembangunan perumahan. Dari situ dilaksanakan, ya, berdasarkan norma-norma tentang pedoman perancangan, yaitu baik yang bersifat nasional, regional maupun lokal, ya. Dari situ sebagai dasar untuk perencanaan umum dalam pembangunan perumahan, sehingga dengan adanya perencanaan ini ya akan bisa diimplementasikan untuk pengadaan atau pembangunan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan dan dasar-dasar kebijakan yang telah saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah secara skematik pedoman untuk perancangan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.